selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ningka Dekrediani dengan nomor stamuk DS 03180006. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang menekankan penggunaan komunikasi tulisan dalam pembelajaran bahasa kelas tinggi. Baiklah, di sini ada definisi komunikasi tertulis. Komunikasi di mana pesan ditransmisikan dalam bentuk tertulis atau dicetak dikenal sebagai komunikasi tertulis. Ini adalah metode komunikasi yang paling dapat diandalkan dan sangat disukai di dunia bisnis karena sifatnya yang formal dan canggih. Berbagai saluran komunikasi tertulis adalah seperti surat, email, jurnal, majalah, surat kabar, pesan teks, laporan, dan lain-lain. Melalui komunikasi tulisan mempunyai beberapa keuntungan, seperti kita mempunyai cukup waktu untuk memikirkan dan merancang pesan yang ingin disampaikan. Kemudian pesan yang disampaikan dapat memuat informasi yang sangat kompleks dan memerlukan uraian yang sangat detail. Lalu pesan yang disampaikan dapat didokumentasikan sehingga dapat dimanfaatkan untuk rujukan pada masa mendatang dan dapat disebarluaskan seperti pada zaman sekarang melalui surat kabar atau internet. Baiklah, di sini ada contoh bentuk komunikasi tertulis, misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis seperti yang pertama, membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran. Yang kedua, membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain. Ketiga, membuat dan mengirim surat penolakan kerja. Keempat, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan. Kelima, membuat dan mengirim surat pemesanan barang atau order kepada pihak lain. Keenam, membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain. Ketujuh, membuat dan mengirim surat kontak kerja kepada pihak lain. Kedelapan, memberi informasi kepada pelanggan yang meminta informasi produk-produk baru. Di sini guru juga memperkenalkan betapa pentingnya pembelajaran menulis. Menulis merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang bersifat produktif. Kemampuan ini biasanya hadir setelah seseorang diidentifikasi maupun menguasai 3 kemampuan berbahasa lainnya. Kemampuan membaca seseorang biasanya sangat berpengaruh terhadap tingkat kemampuan menulis seseorang. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam bentuk kegiatan produktif tulis. Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk tulis. Keterampilan menulis juga memegang peran penting bagi keberhasilan belajar siswa. Nah, jadi contoh-contohnya di sini siswa diajar tentang peranannya menulis puisi, menulis cerita untuk menuangkan perasaan siswa tersebut. Nah, di sini juga ada dalam pembelajaran bahasa kelas tinggi dirumuskan standar kompetensi lulusan untuk keterampilan menulis siswa adalah melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk, surat, pengumuman, dialog, formulir, tes pidato, laporan, ringkasan, serta berbagai karya sastra untuk anak berbentuk cerita, puisi, dan pantun. Nah, di sini juga ada tujuan pengajaran. Setiap mata pelajaran dapat diklasifikasi atas 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Komunikasi tulisan ada 4 bagian. Yang pertama, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Kedua, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Ketiga, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Keempat, menikmati dan memanfaatkan karya sastra
untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilaksanakan dalam bentukan surat dan dipergunakan untuk penyampaian berita yang sifatnya singkat, jelas, tetapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud-maksud tertentu. Di sini juga ada contoh-contoh komunikasi tertulis, antara lain yang pertama, naskah yang biasanya dipergunakan untuk penyampaian berita yang bersifat kompleks. Kedua, belangko-belangko yang dipergunakan untuk mengirimkan berita dalam suatu daftar. Ketiga, gambar atau foto karena tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat. Keempat, spanduk yang biasanya dipergunakan untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang. Baiklah, di sini dapat saya simpulkan, komunikasi tulisan adalah suatu proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan yang memiliki makna tertentu. Komunikasi tulisan meliputi seperti memo, surat, email, pesan instan yang ditempel di papan rutin, atau sarana-sarana lain yang disampaikan melalui tulisan atau simbol. Jadi, di sini siswa bisa paham dengan pembelajaran komunikasi tulisan, memahami betapa pentingnya komunikasi tulisan dalam pembelajaran bahasa kelas tinggi. Baiklah, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi, 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 Om, dan selamat pagi.